Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah statistik dan insya Allah kita akan membahas tentang uji independentitas ya. Jadi ini materi pertama yang kita pelajari setelah ujian tengah semester kemarin. Jadi teman-teman mungkin sudah mengetahui ya tentang beberapa topik yang akan kita pelajari dan ini ada salah satunya yang akan kita pelajari setelah UTS ya. Baik, sebelum saya masuk ke materi, saya disclaimer dulu. Jadi, statistik itu adalah mata kuliah yang mudah. Jadi, apa, kita membangun mindset dulu bahwa ini adalah bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang merepotkan atau sesuatu yang bikin stres atau enggak. Tapi ini adalah satu bagian dari banyak metode yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, gitu ya. Memang eh, banyak sekali permasalahan yang bisa kita selesaikan dengan beragam metode dan diantaranya adalah menggunakan statistik sehingga kita perlu membangun mindset bahwa memang mata kuliah ini adalah mata kuliah yang benar-benar mudah dan tidak sulit gitu ya, tidak sulit dan insya Allah kita bisa menguasai apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar di tes, jadi saya akan menyampaikan secara garis besar saja, tidak berpanjang lebar ya. Jadi ada konsep dan tujuan independentitas, kemudian teknis ujinya, kemudian interpretasi outputnya, kemudian bagaimana cara mengembangkan output ke bagian hasil penelitian. Jadi ini 4 poin utama yang akan saya sampaikan di kesempatan hari ini ya. Baik, kalau kita ngomongin titas berarti kita membicarakan tentang salah satu dari sekian banyak ya uji di statistik yang berfungsi untuk membandingkan rata-rata atau yang sering disebut sebagai mean ya, dua kelompok sampel. Jadi ketika teman-teman mendengar istilah t-test atau between subject test ini adalah identik atau mungkin apa, merucut pada perbandingan dari nilai min yang jumlahnya dua dari dua sampel ya untuk menentukan perbedaan apakah ada apa difference yang signifikan atau tidak signifikan. Jadi ini adalah inti dari t-test. Nah, uji ini mudah dilakukan karena hanya komparasi dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan enam, dan seterusnya, tapi dia hanya dua kelompok ya. Nah, dua kelompok ini biasanya satu kelompok dia kelompok intervensi, satunya kelompok kontrol seperti itu. Jadi intervensi misalkan edukasi atau obat-obatan atau macam-macam gitu ya. Yang kontrol adalah intervensi yang dia digunakan yang biasa digunakan oleh masyarakat umumnya tanpa ada yang kombinasi atau modifikasi biasanya seperti itu. Yang ketiga uji ini untuk melihat perbedaan efek tertentu. Jadi ketika teman-teman melihat atau ingin mengetahui dampak seberapa besar dampak intervensi di populasi ya maka bisa menggunakan uji ini ya gitu ya. Jadi melihat perbedaan signifikannya atau enggak, kemudian bagaimana standar deviasinya, bagaimana nilai minnya, maka bisa kita gunakan, nah, gitu ya. Dan kita sudah belajar di metodologi penelitian bahwa penelitian dia ada levelnya, ada observasi, korelasi, intervensi, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah banyak digunakan pada riset-riset intervensi atau mungkin riset yang dia menggunakan dua grup ya, lakuan atau mungkin hanya membandingkan beberapa data misalnya usia di antara dua grup itu bisa menggunakan independen t-test ya. Oke. Nah, t-test dia ada dua jenis, teman-teman. Jadi ada independen t-test, ada pair t-test. Ini tidak saya sampaikan sekarang, saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan fokus independen t-test dan ada dua jenis, student t-test dan juga Wells t-test. Jadi ada dua kita akan sampaikan nanti ya. Nah, perbedaan secara umumnya adalah pada aspek apa homogen. Jadi variasinya dia homogen atau tidak. Nah, student biasanya digunakan untuk dua sampel yang dia datanya homogen. Artinya dia tidak jauh berbeda datanya, sama gitu ya. Kemudian untuk velocity test tidak digunakan untuk data yang biasa variannya dia homogen. Artinya dia sebaliknya lebih fleksibel. Nah, ketika teman-teman melakukan uji t-test, maka nanti dua uji ini akan muncul saat bersamaan di tabel yang sama. Sehingga kita bisa milih mana yang bisa kita gunakan sesuai dengan asumsi yang sudah kita gunakan. Kita memakai yang homogen atau tidak homogen gitu ya dan seterusnya. Jadi ini perbedaannya adalah
salah satunya atau di antaranya ada pada homogenitas data yang akan kita gunakan. Nah, eh, homogenitas itu bisa diketahui dari Levin test. Nah, Levin test ini ketika teman-teman uji statistik, maka dia akan otomatis akan diujikan. Jadi sudah satu package dengan t-test. Jadi kita tidak perlu ada uji dua kali, tapi dia langsung ada tabel yang sama, maka di sana ada Levin test, berarti tes, ada signifikansi dan seterusnya. Jadi sudah sudah satu paket yang kita bisa membaca. Nah, secara umum bahwa kalau p-value-nya dia kurang dari 0,05, maka tidak mengasumsikan datanya adalah homogen ketika kurang dari 0,05. Tapi ketika lebih dari 0,5 maka dia homogen dan kita memilih yang student dites. Ya, jadi ini yang terpenting buat semua. Nah, teman-teman ketika apa eh, diskusi di tes ya, maka harus ingat dua istilah ini, student atau yang well test itu dia. Kira-kira mana yang mau dipakai? Ya, karena tadi di tes dia ada dua jenis ya, yang mau dipakai yang mana? Bedanya apa ya di homogenitasnya. Kalau asumsinya tidak homogen datanya, maka kita pakai well test. Tapi kalau homogen berarti apa namanya pakai yang student di tes gitu, ya. Nah, asumsi atau syarat tes ada 6 kurang lebih ya. Jadi yang pertama variabelnya dependen atau mungkin skalanya interval atau rasio. Nah, ini kalau di SPSS dia bentuknya adalah scale. Ya. Jadi tidak ada rasio, nggak ada interval, tapi dia scale. Yang kedua adalah dua grup yang akan dianalisis. Jadi ada dua, kalau tiga atau lima apa tidak bisa dengan menggunakan t-test. Ya. Yang ketiga observasi independen, artinya tidak ada anggota di grup satu yang menjadi anggota di grup dua atau mungkin sebaliknya. Jadi tidak ada. Artinya ini bisa kita amati ketika teman-teman sedang berproses mengambil data. Ya, kalau sudah ada masuk di SPSS ya kita nggak bisa lihat ini mana orang yang ada di grup satu, mana di grup dua. Sehingga ini kita perlu memastikan ya. Jadi ketika sebelum intervensi itu kita pastikan kalau orang yang di grup satu tidak ada yang di grup dua atau sebaliknya, tidak ada yang double, tidak ada yang punya peran ganda, gitu ya. Nah, yang keempat adalah tidak boleh ada outlier yang signifikan. Outlier adalah titik tunggal dalam data yang tidak mengikuti pola umum. Contohnya adalah misalnya kita mengukur pengetahuan siswa ya di sekolah dan dan kita mengukurnya ada nilai yang paling tinggi adalah 100, paling rendah adalah 10 atau 0 misalnya. Dan itu ada nilai yang maksudnya adalah jomplang. Berbeda dengan yang lain, misalkan ada 1000, ada 150 itu kan tidak mengikuti pola umum. Jadi misalkan yang ada di sini adalah 10, 20, 30 atau 40, 50, mungkin 3, 75, 45 itu masih dalam konteks yang sama. Tapi ketika 1000, 2000 itu kan sudah tidak normal. Dia ada outlier-nya. Dia bisa mengganggu hasil uji statistiknya. Nah, kalau kita menemukan data outlier, maka kita bisa mengecek kuesioner yang sudah kita berikan kepada mahasiswa atau siswa tadi, gitu. Apakah dia salah, sudah tepat ngisinya, cuma kita inputnya adalah salah, atau mungkin apa namanya dia ngisinya atau menulisnya dia enggak, atau mungkin tidak bisa sama sekali. Ini bisa menjadi satu permasalahan, gitu. Makanya kita perlu ngecek apa namanya data yang kita inputkan itu benar atau tidak ya. Yang lebih sering adalah peneliti dia masalah input data. Misalkan harusnya 90 menjadi 900, harusnya 25 menjadi 255. Itu kan yang sering itu seperti itu. Sehingga kita perlu ngecek betul semua data di SBS itu datanya ada dalam pola yang umum, tidak begitu jomplang dari data-data yang ada di apa data SPSS-nya seperti itu. Yang kelima adalah variabelnya dependen harus terdistribusi normal ya. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bagaimana cara apa ngetes data normal atau enggaknya. Kemudian yang keenam adalah datanya homogen. Ini dengan living test, ada student, ada well test. Kita bisa melihat mana sih yang ada ya. Jadi semuanya bisa digunakan. Ya. Nah, contoh penelitian yang akan saya simulasikan ada dua. Jadi pengaruh promosi kesehatan antara media leaflet dengan video terhadap tingkat pemahaman nutrisi lansia dengan hipertensi. Yang kedua, efek terapi kombinasi madu dan habatus sauda dengan mentimun untuk mengatasi skor sistole atau nilai sistol
pada tekanan darah atau hipertensi di populasi orang dewasa. Jadi ini dua data yang akan saya simulasikan di SPSS semuanya. Nah, kalau kita ngomongin variabel atau rangka penelitian ini, kalau kita apa memilih riset yang intervensi, maka di sini ada variabel independen, ada variabel dependen. Tapi kalau korelasi, maka di sini ada variabel satu, 2, dan 3. Kenapa seperti ini? Karena kita kembalikan konsep definisi dari independen variabel. Ketika kita pakai istilah ini berarti otomatis atau konsepnya adalah variabel ini dia akan mempengaruhi variabel yang lainnya atau dependennya dan seterusnya. Itu konsep dasarnya. Makanya kalau kita pakai riset yang korelasi tidak bisa kita menggunakan independen atau dependen, tapi variabel satu, variabel dua, tiga, dan seterusnya. Ya, ini konsep yang saya kira sangat 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 familiar. Ya. Yang ketiga, kalau kita adalah observasi, maka ya seperti ini bentuknya, satu kotak, dan variabel satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ya, tidak begitu apa banyak kotak yang kita gunakan ketika observasi, karena kita mengamati dan seterusnya. Ya. Baik, kita akan mulai praktek SPSS, teman-teman. Data sudah saya share di muka, ya. Saya izin untuk meng-close apa data atau mungkin PowerPoint-nya. Saya close dulu dan saya share apa data yang ada di sini, ya. Nah, kita akan belajar dari yang data yang pertama, jadi pengaruh edukasi leaflet dan eh, video terhadap tingkat pemahaman pasien, ya, nutrisi pada lansia, ya, gitu. Nah, ini ada dua informasi kelompok dan juga video, teman-teman, ya. Data ini sebelum teman-teman mengisinya, dipastikan teman-teman sudah mengisi variabel view-nya, kira-kira akan seperti apa tampilan data view-nya, ya. Klik variabel view dan di sini ada banyak sekali informasi, ya. Jadi di sini ada kelompok ini ada nama yang muncul di data view, ada video, ya. Dari kelompok ini adalah saya pilih numerik, ini adalah panjang karakternya, bisa ditambahkan 10, 20, boleh gitu. Sesuai dengan keterangan yang diisi, ya. 8 video dan seterusnya. Kemudian label kita kosongi, values adalah kelompok yang akan kita analisis. Jadi karena dua kelompok berarti ini ada leaflet, ada video, ya. Kita misalkan ini cara ngisinya adalah value-nya kita klik angka, labelnya kita klik tulisan leaflet, kemudian kita klik add, maka otomatis akan ada di sini seperti itu. Oke, ini saya skip saja, cancel, ya. Nah, ini default default, ini kemudian ke apa namanya tampilannya saya klik di center sudah lebih rapi, ya. Skalanya ini karena dia hanya dua kelompok, maka kita isi yang nominal, bukan yang scale atau mungkin yang ordinal, karena beda. Scale dia adalah interval rasio, yang ordinal dia berjenjang, nggak mungkin ya level kelompok berjenjang. Yang ketiga adalah nominal yang paling possible, ya. Nominal adalah dia sama. Jadi misalkan jenis kelamin, kelompok, kemudian eh, apa merek sepatu itu yang pernah kita pelajari, itu nominal. Nah, video atau mungkin kita isi skor skor di sini, ya, skor. Maka ini karena datanya adalah angka, berarti ini saya isi scale, ya, bukan ordinal atau bukan nominal. Saya isi scale. Karena kenapa scale? Karena ini yang akan kita analisis skor ini. Kalau saya menggunakan nominal, dia tidak akan bisa, ya. Ordinal tidak bisa. Tidak bisanya kenapa? Karena dia tidak sesuai asumsi yang disyaratkan oleh independent test, ya. Kemudian kita saya pakai scale. Nah, scale ini sudah, kemudian saya klik data view seperti ini, ya, teman-teman. Jadi dipastikan tidak ada skor yang kosong. Nah, karena 60 berarti ya 50, ya, teman-teman. 50 atau mungkin saya apa namanya lengkapi menjadi 60 gitu aja, ya. Videonya saya tambahkan dia di sini. Saya coba untuk uh, tambah 10, ya, berarti ada 60. Kita akan cobakan, ya. Nah, di tes itu teman-teman fokusnya di sini analyze, ya. Klik analyze. Di sini ada banyak sekali opsi atau fitur dari aplikasi SPSS-nya. Ini adalah offline, tidak online. Jadi ini ada macam-macam, ada banyak sekali, ya, banyak puluhan, ya. Itu kita hanya milih yang akan kita gunakan saja. Jadi compare means, ya. Pertama pastikan datanya adalah lengkap, ya, nggak ada yang hilang.
data jomplang nggak masalah ya. Atau kalau ada 1.000 ya, misalkan ada yang isi 1.000 seperti ini atau 100 ya, pada 100.000 kita cek dulu ini dari mana 1.000 ya. Jangan-jangan kita salah ngisi. Nah, kita bisa undo. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah komplit semua, ya, ini ada dua kelompok, di flat dia 30 orang, kemudian yang apa, video dia 60 orang. Ya, kemudian kita klik analyze, kemudian kita compare means, kemudian independent stability test, kita klik. Nah, ini defaultnya seperti ini. Jadi, pertama kita klik kelompok dulu, kita klik di grouping variable, ya. Kalau sudah muncul seperti ini, ada dua tanda tanya, kita klik define group dulu. Ini defaultnya seperti ini. Kita klik continue, ya. Kalau sudah, klik score, kemudian kita klik ini tanda panah, yang masuk di tes variabel. Nah, tes variabel ini adalah data yang akan kita analisis. Di sini ada dua fitur, option dan bootstrap. Ini kita leave as default. Jadi, kita tidak udah adik, tidak berubah apapun ya, continue, bootstrap ini juga kita nggak gunakan ini, belum kita gunakan ya, karena masih ini basic statistik, nggak begitu urgent kita gunakan. Kita klik continue, yang untuk estimate effect size ini juga kita nggak gunakan. Kita uncheck karena defaultnya adalah ada atau check. Ya. Kemudian kita uncheck seperti itu. Nah, kalau sudah di sini ada help, cancel, reset, paste, dan OK, kita klik OK. Nah, sudah saya izin untuk close dulu. Kemudian saya akan tampilkan uh, outcome-nya seperti ini teman-teman ya. Nah, ada dua apa namanya? Ada dua keterangan informasi, ada tes, ada independent seperti tes ya. Nah, dua kota ini yang pertama adalah menjelaskan tentang jumlah responden yang kita gunakan selama penelitian. Ada 30 di masing-masing kelompok. Kelompok leaflet ada 30, video ada 30 ya. Min-nya dia kelompok leaflet ada 69, video 83,3. Standar deviasi ini 20,7, 2,27 atau 20,3 ya. Video dia standar deviasinya adalah 7,447 ya, 7,5. Deviasi ini adalah rata-rata dari perbedaan data yang didapatkan oleh 30 orang. Jadi misalkan pasien satu dia ngisi berapa? 50, pasien 2 dia ngisi 30 dan 90 semuanya ya, masing-masing ada 30 orang. Dan rata-rata perbedaan itu dia dikenal sebagai standar deviasi. Jadi 20. Jadi artinya di sini ada pasien yang ada responden yang ngisinya adalah sangat rendah, misalkan 30, ada yang ngisi dia 60, jadi atau 50 sehingga ada perbedaannya sekitar 20 poin. Nah, itu dari semua apa, kuesioner yang diamati ya. Yang kedua adalah dari video ini 7, sekian, artinya tidak begitu banyak. Artinya skor skor yang diisi 30 orang ini adalah tidak jauh berbeda karena dia rata-ratanya adalah 7,4 seperti itu. Nah, sekarang kita melihat di tes ya teman-teman ya. Nah, di sini living test ini yang tadi saya sampaikan. Living test ini adalah uji yang digunakan untuk homogenitas. Jadi karena dia apa namanya signifikan ya, signifikan, maka di sini kita bisa memilih mana yang apa akan kita gunakan, student test atau WST test. Nah, dua-duanya signifikan. Dua-duanya signifikan ya. Yang satu yang homogen ini dia signifikan, yang tidak homogen dia juga signifikan. Karena signifikan maka kita menggunakan yang student test. Jadi ini. Nah, bagaimana interpretasinya? Karena tadi judulnya adalah pengaruh edukasi media menggunakan leaflet dan juga video terhadap tingkat pengetahuan pemahaman nutrisi lansia atau hipertensi gitu. Nah, di sini bedanya signifikan, artinya di sini video itu dia lebih tinggi nilai min-nya. Nah, ketika lebih tinggi, maka dalam ini bisa kita simpulkan bahwa eh, nilai dari video lebih tinggi. Artinya seorang yang diedukasi menggunakan video, dia lebih tinggi skornya daripada yang menggunakan leaflet saja. Karena video dia interaktif, kemudian dia bisa melihat suara, visual, dan sebagainya. Dia lebih menarik untuk kita lihat daripada hanya leaflet yang dia tidak bergerak, tidak ada animasi, dan seterusnya. Sehingga
Dari sini kita bisa simpulkan bahwa edukasi menggunakan video dia jauh lebih bagus daripada menggunakan leaflet berdasarkan uji statistik yang ada di sini. Nah, itulah yang kita sampaikan di bagian hasil. Jadi terdapat terdapat perbedaan yang signifikan antara antara populasi yang dia atau sampel yang diedukasi menggunakan leaflet dan digunakan video ya, video lebih bagus daripada menggunakan leaflet, sehingga ini yang apa yang akan kita gunakan untuk edukasi di riset yang selanjutnya gitu teman-teman ya. Nah, terkait dengan mana nilai yang student, mana yang West, maka kita akan tampilkan di jurnalnya langsung. Saya izin close dulu. Kemudian saya tampilkan publikasinya ya. Nah, jadi ini publikasi tahun 2019 yang berjudul Statistical Note for Clinical Researcher, The Independent Sample Test tahun 2019 ya, dari Korea ya, penelitinya, dari kampus apa ya, Department of Health Policy and Management at College of Health Science Korea Selatan ya. Nah, ini gambar yang saya sampaikan. Kemudian singkat kata ada di sini posisinya. Nah, student itu yang atas teman-teman ya, yang atas sendiri, yang wedge adalah yang bawah. Jadi without equal variance assumption. Yang atas student adalah yang with equal variance. Jadi ini yang diamati. Ketika semua signifikan dan tadi apa datanya homogen ya kita pakai yang student. Kalau enggak ya kita bisa pakai yang wedge test karena dia lebih fleksibel tidak melihat mungkin atau enggaknya. Itu teman-teman ya. Ini yang pertama. Kemudian saya akan mencoba data yang kedua, teman-teman. Jadi atau dataset yang kedua yaitu madu dan habitat sauda. Nah, jadi ini ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa geser ya. Kalau ngumpat gini ya kita bisa geser aja seperti ini. Ya bisa geser. Mana yang nyaman kayak gitu. Kemudian ini ada 60 apa 60 orang responden sama dengan sebelumnya. Ini ada pengaruh madu dan habitat sauda eh, dengan dengan mentimun untuk mengatasi hipertensi sistol ya, dengan sistol pada pasien hipertensi di orang dewasa ya populasinya. Jadi tidak ada data yang hitam. Ya. Nah, karena sistol maka di sini saya ngisinya ada di atas 100 ya. Diastol lebih rendah biasanya. Jadi ada yang 90, 80, tapi ini saya perhatikan yang sistol. Nah, kemudian di sini saya ganti sistol teman-teman. Jadi boleh sistol gitu ya. Nah, yang baik lagi kita bisa kembalikan semuanya. Oke, ini kita klik, ini juga dia akan otomatis berubah. Satu adalah madu dan soda, dua adalah mentimun, ya, jus mentimun. Oke, yang berikutnya kita akan langsung aja teman-teman ya. Kita akan langsung ujikan, jadi klik analyze, kemudian compare means ya. Kemudian kita klik independent sample test. Seperti ini. Yang pertama kita klik kelompok dulu, kita klik grouping variable, kita klik define group, default ya, klik continue sampai dia seperti ini ada keterangan tadinya kan tanda tanya sekarang itu dua. Yang kedua sistolnya kita klik di sini test variable, option dan booster kita leave as default. Jadi nggak kita ubah apa-apa. Cancel ya. Estimate effect size uncheck ya. Kalau sudah semua kita klik oke. Oke. Dan saya izin close dulu. Saya tampilkan ya outputnya. Nah, ini ya. Jadi outputnya adalah ada dua, jadi dua kelompok ya. Ini kelompok, ini adalah dependent variabelnya, ini dependent variabelnya ada 30-30. Ini rata-rata sistolnya ada 130, yang kedua ada 76. Deviasinya dia apa? 8, ini 10, ya deviasi masih ingat. Jadi dia ada berbeda, rata-rata perbedaan pengukuran dari masing-masing responden gitu ya. Dan 10 ini living testnya adalah apa namanya? Tidak signifikan ya, tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Tapi di tesnya perbedaan skornya itu dia adalah signifikan. Gitu. Jadi beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama dia datanya adalah eh, signifikan kayak gitu. Kemudian apa namanya? Sekarang yang dites, ya, ditesnya dia adalah sangat signifikan.
uji homogenitasnya, dan dia berbeda skornya. Nah, dua-duanya signifikan. Kita mau pakai yang mana? Ya, tergantung asumsi yang akan kita gunakan. Kita bisa pakai student, kita bisa pakai yang best test, tergantung dari asumsi yang kita gunakan. Karena dua-duanya sama-sama signifikan. Ya. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya ada di sini terbukti bahwa ternyata madu dan atau soda dia lebih efektif menurunkan sistol tekanan darah daripada jus mentimun. Mentimun dia 76 rata-ratanya. Artinya setelah diintervensi sekian lama tidak banyak penurunan. Tapi ketika diberikan madu dan batu soda, maka dia bisa turun ke 30 milimeter merkuri ya sistolnya. Jadi seperti itu. Makanya ini bisa kita simpulkan bahwa untuk mengatasi hipertensi, maka pasien disarankan untuk apa, mengkonsumsi madu dan hepatus soda. Ya. Saya izin untuk stop share screen, kemudian saya kembali ke PowerPoint, teman-teman. Nah, ini sudah kita latihan, kemudian ini adalah materi yang terakhir. Ya. Jadi, slide terakhir, jadi kita sampai di uji independen tes ya. Yang kedua adalah PRT yang akan saya sampaikan di pertemuan. Jadi ini yang dapat saya sampaikan teman-teman semua dan semoga apa yang kita pelajari bisa diambil manfaatnya, teman-teman bisa memahami bagaimana uji independen tes ya. Jadi ini bukan uji yang susah. Sekali lagi adalah ini tergantung dari mindset kita. Kalau kita punya mindset ini sesuatu yang susah, maka ya akan susah. Benar. Tapi kalau kita nggak punya sesuatu yang mudah, ya insya Allah akan mudah kayak gitu ya. Nah, begitu juga dengan uji di tes ini, dia juga mudah karena simpel ya. Beberapa step, klik, 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 dan seterusnya, keluar outcome-nya, kita baca selesai. Gitu ya. Nah, pun ini yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil manfaatnya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.